Oke baik, selamat datang berjumpa lagi kembali bersama saya Heri Gebeng. Ya, saya senang bisa berjumpa kembali di channel saya. Terima kasih Anda yang sudah support saya dengan like, comment, subscribe, dan dukungan doa sehingga saya pun dan Anda pun masih sehat semua karena penyertaan Tuhan. Ya, bersyukur di saat hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang mengingatkan saya untuk saya bisa membagikan. Dari bagian ini, biarlah kita sama-sama saling berbagi dan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, terima kasih untuk semua waktu yang Anda luangkan untuk bisa mendengarkan video renungan yang saya akan bagikan di. Terima kasih dan selamat mengikuti. Oke, puji Tuhan, di saat ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Tapi saya akan membagikan hanya satu ayat saja, yaitu Ulangan pasal 5 ayat 24. Bunyi firman Tuhan dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar di tengah-tengah api. Pada hari ini kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Saya senang diberkati dengan ayat ini, bagaimana Allah memperlihatkan kebesarannya, kuasanya melalui kehadiran di tengah-tengah bangsa Israel. Dilihat dari mana kebesaran Tuhan itu? Saya mulai kembali ke awal di mana bangsa Israel ada di Mesir, dan bangsa ini semakin besar jumlahnya, semakin banyak, sehingga Mesir atau Raja Mesir memanfaatkan mereka untuk menggunakan tenaga mereka untuk melakukan pekerjaan selama mereka berada di Mesir. Tetapi puji Tuhan, bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah, sehingga Allah tidak bisa membiarkan bangsa ini terus hidup dalam perbudakan. Sehingga Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah untuk membawa bangsa ini? Itu adalah menunjukkan kebesarannya. Kebesaran yang pertama adalah Tuhan mengutus Musa. Walaupun Musa berkata, saya tidak pandai berbicara, umur saya masih muda. Tetapi Allah berkata, siapa yang menciptakan mulutmu? Saya yang mengutus engkau untuk pergi ke Mesir. Dan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Allah di hadapan Musa, sehingga akhirnya Musa terima dan pergi ke Mesir. Itu pertama. Yang kedua, Allah melakukan tula. Tula yang pertama sampai tula yang terakhir anak sulung meninggal. Itu adalah kebesaran Tuhan. Yang ketiga, Allah membawa bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir. Itu adalah kebesaran Allah yang ketiga. Kebesaran yang Allah yang keempat adalah Allah membelah laut Teberau dengan tongkat yang dipegang oleh Musa. Itu adalah kebesaran Allah yang keempat. Kebesaran Allah yang berikutnya adalah Allah menyediakan mana, yaitu makanan. Kebesaran Allah yang berikutnya adalah Allah sendiri menjadi tiang api pada siang hari, pada malam hari, dan menjadi tiang awan pada malam hari. Ini adalah kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu hebat. Nah, itulah sebabnya di pasal ini, pasal 5, Musa kembali lagi mengingatkan kepada bangsa ini untuk menghadap Tuhan. Karena cerita dari ayat ini menunjukkan bahwa ternyata Allah berfirman kepada Musa untuk kepala suku dan para tua-tua untuk menghadap Tuhan di dalam saat mereka ada di bawah Gunung Sinai. Tetapi para kepala suku dan tua-tua bangsa Israel mereka takut karena Allah berbicara di dalam api. Api tapi berbicara. Siapa yang kalau hal itu terjadi? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu yang mungkin. Sehingga Allah menyuruh Musa untuk menghadap Tuhan kepada kepala-kepala suku dan juga para tua-tua bangsa Israel. Tetapi mereka takut karena api. Ya, puji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Allah dan mereka akhirnya tidak menghadap Tuhan di waktu Musa perintahkan kepada kepala suku dan para tua-tua untuk menghadap Tuhan. Satu hal yang mereka lakukan adalah karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin kami menghadap Tuhan karena kami berdosa. Ya, karena di dalam zaman perjanjian lama kita juga tahu bahwa
Orang yang menghadap Tuhan tanpa mengaku dosa, menyucikan diri, itu adalah sesuatu malapetaka yang didatangkannya dengan sendirinya. Sehingga bangsa ini takut dan kepala suku pun takut. Ayat-ayat ini menunjukkan, kalau kita baca dari mulai pasal 23 sampai ayat 32, nanti kita akan lihat sebenarnya bangsa ini berdosa sehingga mereka takut menghadap Tuhan. Itu yang dilakukan. Ya, menjadi aplikasi bagi kita di saat ini adalah ada banyak orang yang merasa dirinya itu masih berdosa sehingga sulit datang beribadah kepada Tuhan. Mereka berpikir, saya masih berdosa, saya tidak layak. Padahal Yesus berkata, sudah selesai. Yesus mengundang, mari semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Jangan pernah takut. Kita tidak lagi mempersembahkan korban persembahan, korban bakaran. Itu adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan nenek moyang kita sebelum Yesus datang. Tetapi setelah Yesus datang, kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Mari datang untuk memuliakan Tuhan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Berbicaralah tuh dengan Dia di dalam waktu-waktu ini. Karena waktu-waktu ini situasi yang sangat sulit. Marilah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepadanya dan beribadah kepadanya, memuliakan namanya. Ini adalah waktu yang terbaik buat kita. Dan karena itu jangan pernah merasa bersalah, karena dosa kita sudah diselesaikan, sudah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Sekarang waktunya